Mula niki beda antara muslim dengan mukmin, beda. Kalau muslim itu ya baru pengakuan dohir, amal-amal dohir. Kalau mukmin sudah meresap dalam keyakinan di dalam hati. Maka orang-orang Badui tadi diperintahkan untuk mengaku sebagai orang Islam. Qalatil a'rabu amanna. Tema yang ketiga tentang perbedaan iman dan Islam. Qalatil a'rabu, berkata orang-orang Arab dusun, yaitu orang Badui. Jadi orang Arab yang tinggal di pegunungan-pegunungan jauh dari perkotaan, itu disebut Arab Badui. Pengetahuannya terbatas, keislaman mereka karena jauhnya dari sumber Islam yang diikuti oleh sahabat-sahabat Rasul, mereka juga minim, sehingga orang-orang ini dipandang orang dusun. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab dusun, orang Badui berkata, kami telah beriman. Ya. Kemudian ucapan mereka itu dikoreksi oleh ayat Al-Quran. Kul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Kul, katakanlah, lam tu'minu, kalian belum beriman. Walakin, tetapi, qulu, katakanlah oleh kalian, aslamna, kami telah menyerahkan diri, kami telah berislam. Jadi iman dengan Islam itu menurut tingkatannya lebih tinggi iman. Jadi tingkat awal itu Islam, tingkat yang kedua baru iman yang tinggi niki nggih. Tingkat pertama yang rendah itu Islam, yang tinggi berikutnya adalah iman, yang tinggi berikutnya adalah ya ihsan. Ihsan ya. Lah orang yang telah Islam, beriman, berihsan itu disebut muttaqin. Jadi muttaqin itu derajat paling tinggi. Yang rendah Islam. Kenapa Islam dipandang masih tingkatan rendah? Karena Islam itu hanya dalam lahir saja. Contohnya rukun Islam yang 5 ini kan semuanya dohir, ya. 1, baca kalimat syahadat, bisa didengar ucapan itu secara dohir, belum tentu batinnya percaya kepada Allah. Dan iki asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bisa jadi lisannya mengatakan itu tapi hatinya belum, maka ini tingkatannya rendah. Sholat, bisa jadi orang itu sholat, rukuk, sujud, dan seterusnya, dohirnya, tapi belum tentu batinnya sholat. Ya, banyak orang sholat secara lahiriah, ning masjid, rukuk, sujud, beberapa rakaat, tapi batinnya tidak sholat. Batinnya mikir, ya mergi badhe nyembelih hewan kurban, duitnya kurang sidik, ya piye carane supaya iso njangkepi kanggo tuku hewan kurban. Nanti kalau sudah dapat uangnya, belinya dengan siapa, di mana, ya seukuran gemuknya seberapa, ini menjadi pikiran. Kadang-kadang sholat mulai awal sampai akhir judule tuku hewan kurban, boten sholat. Nah, ngeten iki mula Islam niku zahir, yang sudah masuk ke dalam jiwa namanya iman. Mula niku nek Islam tampak dari luar semua, syahadat tampak dari luar, sholat tampak dari luar, zakat tampak dari luar, orang mengeluarkan hartanya kepada fakir miskin, ya
Puasa tampak dari luar, orang itu tidak makan, tidak minum. Haji tampak dari luar, orang itu berangkat ke tanah suci. Semuanya ini amal-amal zahir kalau masih Islam. Tapi kalau sudah beriman, iman kepada Allah ada dalam hati, tidak tampak langsung pada fisiknya. Ya, wong iman kali mboten fisiknya tetap podo. Ya. Iman kepada malaikat Allah, kitab Allah, ya. Semuanya itu ada dalam hati karena merupakan keyakinan. Maka ini kalau seorang sudah berislam, kemudian beriman, dia telah memiliki dalam beragama itu lahir dan batin. Apakah ini sudah cukup? Masih ada tingkatan berikutnya, menyatukan keislaman dan keimanan, buahnya adalah akhlakul karimah, yaitu berupa ihsan. Rumiyin nanti dipunaturke saat belajar hadis arba'in ya. Niku kan wonten malaikat datang di majelis Rasulullah. Malaikat Jibril ini wujudnya sosok manusia. Dia bertanya, "Mal Islam ya Rasulullah?" Apa itu Islam wahai Rasul? Dijawab rukun Islam tadi. Sodakta, engkau benar. Wa mal iman ya Rasulullah? Apa itu iman wahai Rasul? Dijawab rukun iman yang 6. Sodakta, engkau benar. Masih ada satu pertanyaan berkaitan dengan ini. Wa mal ihsan ya Rasulullah? Apa itu ihsan wahai Rasul? Ya, al ihsan wa anta butallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah kamu melihatnya. Jika kamu tidak merasa melihat Allah, maka ketahuilah Allah selalu melihatmu. Dan ini ihsan. Baik kula jenengan pun tingkat ihsan luar biasa. Dimanapun kita berada, kapanpun saatnya, kita selalu dalam keadaan yang baik. Ya. Ihsan itu baik, tidak melanggar aturan Allah walaupun sendiri, karena merasa dilihat oleh Allah. Sholatnya akan khusyuk karena merasa menghadap Allah, karena merasa dilihat oleh Allah. Niku nek sampun ihsan makomipun, tingkatanipun luar biasa. Mula niki beda antara muslim dengan mukmin. Beda. Kalau muslim itu ya baru pengakuan zahir, amal-amal zahir. Kalau mukmin sudah meresap dalam keyakinan di dalam hati. Maka orang-orang Badui tadi diperintahkan untuk mengaku sebagai orang Islam. Qulu aslamna, katakanlah oleh kalian aslamna, kami telah berislam, menyerahkan diri. Walamma yadkhulil imanu, walamma dan belum yadkhulil imanu, keimanan itu masuk. Jadi Islam ini, orang yang berislam, berserah diri, belum kemasukan iman di dalam hatinya. Iman belum masuk dalam hati. Fi qulubikum, dalam hati kalian. Jadi imannya ini belum masuk dalam hati. Wa in tuti'ullaha, dan jika kalian taat kepada Allah, wa rasulahu, dan rasulnya, la yalitkum, tidak dia mengurangi kalian, min a'malikum, dari amalan kalian, syai'an, sedikit pun. Jadi kalau seorang mau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, ya, Allah tidak akan mengurangi amal-amal itu. Tetap ketaatannya kepada Allah akan ada balasan. Ketaatan pada Rasul pun ada perhitungan balasannya. Sedikit pun tidak akan diabaikan oleh Allah amal-amal baik ini. Innallaha ghafurur rahim. Innallah, sesungguhnya Allah ghafurur rahim, maha pengampun lah, dan maha penyayang. Jadi Allah maha pengampun. Jika ada salah
bagi hambanya dan mau memperbaiki diri dengan taubat, Allah pasti akan mengampuni. Karena Allah juga Maha Penyayang, ya, tidak akan dibiarkan hambanya dalam kesesatan. Allah telah menurunkan Al-Quran, Allah telah mengutus Rasul-Rasulnya, ini sebagai bukti Allah Maha Penyayang. Kalau Allah tidak penyayang, niscaya tidak diutus Rasul, niscaya tidak diturunkan kitab menjadi pedoman, sehingga manusia pasti akan menjadi sesat. Karena kasih sayangnya Allah, kita telah diturunkan Rasul untuk membimbing umat manusia, juga kitab-kitab Allah untuk menjadi pedoman hidup. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Innamal mu'minuna, sungguhnya hanyalah orang-orang mukmin, orang yang beriman. Alladzina amanu adalah orang-orang yang mereka beriman billahi kepada Allah, wa rasulihi kepada Rasulnya. Jadi intinya iman itu kepada Allah dan Rasulnya. Berikutnya iman kepada kitab, ini karena kita telah iman pada Allah dan Rasul. Iman kepada Rasul itu karena kita iman kepada Allah. Ya, jadi intinya itu iman dua ini. Iman pada takdir hari kiamat itu karena kita iman pada Allah dan Rasulnya. Tsumma lam yartabu, kemudian tidak mereka ragu-ragu. Jadi setelah beriman pada Allah, pada Rasulnya, tidak ragu-ragu, sudah mantap imannya, dibuktikan dengan wajahadu, dan mereka berjihad, bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka, fi sabilillah, di jalan Allah. Orang beriman itu tidak cukup dalam hati, tapi harus dibuktikan dalam bentuk perbuatan. Apa perbuatannya? Rela berjihad dengan harta dan mempertaruhkan nyawa. Itu bukti iman. Terus nek kula njenengan ngaku iman, tidak mau berjihad, ya, tidak mau melakukan amal-amal kebaikan, maka iman itu belum sempurna. Karena pengertian iman, definisinya iman itu tasdiqun bil qalbi, yaitu diyakini dalam hati, iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan, wa amalu bil arkan, amalkan dengan perbuatan. Jadi ini iman itu mencakup tiga, ya. Diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan. Maka bila orang itu mengaku iman, kok tidak mau jihad fisabilillah, tidak mau beramal soleh, maka iman itu belum menjadi sempurna. Jadi niki bukti ini pun yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia mantap dengan pernyataan iman itu, maka dia akan berjihad dengan harta dan jiwa mereka di jalan Allah. Ulaika humus shadiqun, mereka itulah orang-orang yang benar imannya. Kalau panjenengan kudu hati-hati, iman tidak sekedar keyakinan dalam hati saja, tapi iman ini perlu pembuktian berupa amal-amal yang soleh. Amal solehnya apa? Berakhlak baik. Amal solehnya apa? Jihad fisabilillah, infak di jalan Allah, ya, dan segenap perbuatan baik yang lain. Mula niki tenggene kitab Qomi Utughyan, ya, cabang-cabang iman. Niki diterangkan bahwa iman itu punya 77 cabang. Yang paling tinggi cabang iman adalah qaulu la ilaha illallah
cabang iman tertinggi ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah, cabang iman yang rendah dari 77 ini, imatatul adza anit thoriq, menyingkirkan sesuatu yang menghalangi di jalan. Orang dalane tambah dikei polisi tidur, harus dilapangkan supaya orang lewat nyaman. Kalau polisi tidur dipasang tinggi-tinggi dan itu disepakati oleh RT-nya, warganya, maka yang berdosa adalah warga itu semuanya. Niku kita diperintahkan menyingkirkan sesuatu supaya orang yang lewat menjadi nyaman, tidak terhalang, tidak terganggu. Kadang dalan digawe api-api alus, tambah diwenehi polisi tidur. Lebih baik dibiarkan rusak supaya ya tidak banter-banteran, supaya terhambat. Nah, ini maka mari kita berusaha untuk mengamalkan cabang-cabang iman sampai yang terendah di antaranya. Ada batu di jalan, dikhawatirkan orang lewat akan tersandung, kita singkirkan bagian dari cabangnya iman. Dari itu nggih. Kadosipun cekap nggih, cekap riyin, insyaallah mangke saged dipun lajengaken malih. Monggo dipun akhiri kanthi doa sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamni bil Qur'an waj'alhu li imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa 'allimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Mekaten bila anggen matur wonten kekirangan nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.